Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-445, Penguasa 7 Lapis yang Menghancurkan Langit. Saat teriakan dari mulut Xiaoyan terdengar, cahaya penguasa yang menakutkan itu segera membawa badai energi yang mengejutkan saat melesat keluar dengan cepat. Auranya memenuhi langit. 7 cahaya penguasa itu membubung tinggi bersama angin pada saat yang sama saat melesat keluar. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai ketinggian 1000 kaki. Api surgawi yang cemerlang itu bergoyang bersama angin di bawah pengaruh badai. Muncul seperti api surgawi yang membakar langit. Ekor api yang panjang tertinggal saat cahaya penguasa itu melesat menembus langit. 7 cahaya penguasa itu seperti 7 panji api yang membawa aura yang mengejutkan saat mereka menghantam dengan keras ke arah 7 orang yang menyerbu. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah hitam di belakang semua orang mengungkapkan identitas asli Xiaoyan dengan satu kalimat. Ke-7 orang itu tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut di dalam hati mereka ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam di depan mereka sebenarnya adalah Xiaoyan yang telah mereka cari selama lebih dari setahun. Pada saat ini, mereka sekali lagi berhadapan dengan Xiaoyan setelah setahun. Mungkin hati mereka tidak takut pada Xiaoyan beberapa saat yang lalu. Tetapi sekarang setelah mereka menyadari identitas asli Xiaoyan, hati mereka mulai merasa sedikit tersesat. Apakah baik atau buruk bahwa mereka bertemu Xiaoyan hari ini? Perlu diketahui bahwa Xiaoyan pernah bertukar pukulan dengan seorang Dou di elit sejati. Meskipun pihak lain tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan luar biasa. Sekarang, setelah lebih dari setahun, kekuatan Xiaoyan tidak mungkin tetap stagnan. Meskipun mereka cukup kuat, mereka masih merasa sedikit tidak berdaya saat menghadapi Xiaoyan. Ini bukan karena mereka tidak percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya saja hal-hal yang telah dilakukan Xiaoyan saat itu benar-benar terlalu mengejutkan. Menghadapi Xiaoyan, kekuatan mereka telah ditekan tanpa terasa. Selain itu, penguasa langit 7 lapis yang telah ditunjukkan Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini telah meningkatkan rasa takut di hati mereka terhadap Xiaoyan. Bang! Sebuah ledakan hebat bergema di langit seperti guntur yang mengejutkan. Setelah ledakan hebat yang berulang kali, tubuh 7 ahli ban di tingkat tinggi di udara terbang mundur tak terkendali. Mereka segera menabrak hutan gunung di belakang mereka dengan keras. Baru setelah menghancurkan sebagian besar hutan pegunungan sejauh 1000 kaki, mereka bertabrakan hebat dengan batang pohon tebal hingga luka parah dan pingsan. Hanya dengan satu serangan, dia telah mengalahkan 7 ahli bandi. Dari sini, orang bisa melihat secara kasar kekuatan bertarung yang dimiliki Xiaoyan saat ini. Tentu saja, wajar saja ada sedikit yang dilebih-lebihkan dalam mengalahkan 7 ahli ban, dia hanya dengan satu serangan. Lagi pula, jika pikiran ke-7 orang itu tidak terganggu sebelumnya, mungkin Xiaoyan tidak akan mampu melukai mereka dengan parah hanya dengan satu serangan saat ia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, tidak peduli apapun, Xiaoyan telah mencapai prestasi yang mencengangkan. Setelah ke-7 orang itu terluka parah, lelaki tua berjubah hitam dan lelaki berjubah bordir yang merupakan satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian menatap Xiaoyan dengan kaget. Ini terutama terjadi pada lelaki berjubah bordir. Ekspresi ganas di wajahnya telah lama menghilang. Pada saat ini, yang muncul di wajahnya adalah ketakutan yang mendalam. Tidak pernah ia bayangkan bahwa orang ini yang tampaknya seusia dengannya dan memiliki kekuatan yang hanya sedikit lebih kuat darinya, benar-benar akan mampu mengalahkan 7 kaisar kuasi tingkat tinggi dengan satu serangan. Ia bahkan tidak berani percaya bahwa pemandangan di hadapannya hanyalah halusinasinya. Lelaki tua berjubah hitam itu melangkah setengah langkah ke samping dan menghalangi lelaki berjubah emas di belakangnya. Ekspresi serius tanpa sadar melintas di matanya saat dia menatap Xiaoyan. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan yang legendaris benar-benar akan semenakutkan ini. Dia tanpa sadar mulai meragukan pertempuran dari setahun yang lalu. Apakah keempat ahli Dou benar-benar tidak menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya saat itu? Mengapa pemuda berjubah hitam di hadapannya ini memiliki kekuatan bertarung sejati yang jauh melebihi kultivasinya sendiri? Setelah menyaksikan pemandangan dari sebelumnya, pria tua berjubah hitam ini tidak berani ceroboh dalam hatinya. Mampu mengalahkan 5 ahli ban di peringkat tinggi hanya dengan satu serangan berarti bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan ahli ban di bintang 9. Namun, pada saat yang sama, pria tua berjubah hitam ini juga percaya bahwa Xiaoyan belum mengeluarkan semua kartu trufnya.
Seseorang tidak boleh memperlakukan Xiaoyan sebagai bandi bintang 5 biasa ketika bertarung dengannya. Seseorang harus memberikan 120% perhatiannya. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang hari ini. Bocah, tidak disangka 4 sekte besar telah mencarimu selama setahun. Tanpa diduga, kau telah tiba di pegunungan Silin. Pria tua berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Sepasang mata tua yang teduh menatap tajam ke arah Xiaoyan. Hatinya tidak berani untuk rileks sedikit pun. Haha, benar juga. Menurut kata-katamu, aku sudah bersembunyi di pegunungan Silin selama setahun penuh. Ini semua berkatmu. Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen. Ekspresinya sangat acuh tak acuh. Aku yakin kau tidak perlu terus bersembunyi karena orang-orang dari 4 sekte besar pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk bersembunyi. Pria tua berjubah hitam itu perlahan mundur, dan pria berjubah brokat di belakangnya juga buru-buru mundur. Ekspresi arogan sebelumnya telah menghilang, dan dia seperti rusa yang ketakutan. Kiri dan kanan, dia hanya bisa menunggu pria tua berjubah hitam itu melindunginya. Haha, melihat pemandangan ini, Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Orang yang sebelumnya mengatakan bahwa dia akan membunuhnya tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam sekejap mata. Penatua Cuan. Wajah pria berjubah bordir itu pucat pasi. Hatinya dipenuhi rasa takut. Karena Xiaoyan mampu melukai 7,5 kaisar tingkat tinggi itu dengan satu serangan penguasanya, maka dia pasti bisa membunuhnya dengan satu serangan penguasanya. Tanpa para pengikut ini di sisinya, akan sulit baginya untuk bergerak 1 inci pun di pegunungan Silin. Bagaimanapun, binatang sihir terlemah di tempat ini adalah setengah kaisar bintang 6. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang bisa diandalkannya saat ini adalah lelaki tua berjubah hitam di depannya. Nah, kita akan mengingat masalah hari ini. Di masa depan, pasti akan ada orang yang akan datang mencarimu. Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu serius saat dia mengancam Xiaoyan. Lalu, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh. Niat membunuh berangsur-angsur melonjak di dalam matanya yang tenang dan tak tergoyahkan. HMP, bahkan jika kamu dapat menantang mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, apakah menurutmu mungkin bagimu untuk mengalahkan lelaki tua ini dengan satu serangan? Nada lelaki tua berjubah hitam itu tidak menyerah sedikit pun. Saat dia berbicara, mata tuanya berkedip samar. Doki di dalam tubuhnya langsung terangkat. Kakinya dengan ringan menginjak tanah dan lingkaran energi hitam dengan cepat menyebar ke segala arah. Wilayah kegelapan. Melihat wilayah lelaki tua itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Bahkan dengan pengalaman Xiaoyan saat ini, dia hanya pernah melihat Doki yang memiliki atribut gelap sekali. Namun, meskipun demikian, pada akhirnya itu tetap merupakan tindakan yang tidak berguna. Xiaoyan tersenyum tipis. Tubuhnya sedikit condong ke depan dan dia melangkah maju. Saat Xiaoyan melangkah maju, api surgawi di bawah kaki Xiaoyan melonjak. Domain api menyebar dan bertabrakan dengan domain kegelapan milik lelaki tua itu. Bab 446. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dan kekuatan yang menakutkan menyebar. Ruang di sekitarnya segera runtuh saat suara dengungan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan dan lelaki tua berjubah hitam itu menjadi semakin suram. Setelah tabrakan itu, keduanya berbalik serempak. Xiaoyan menekuk sikunya dan berbalik untuk mengirim serangan lain ke arah lelaki tua itu. HMP, sambil mendengus dingin, lelaki tua itu juga tidak mau kalah. Saat tubuhnya berbalik, dia mengirim serangan telapak tangan lain ke arah Xiaoyan. Bang! Menghadapi lelaki tua berjubah hitam di depannya, Xiaoyan tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Setiap pukulan dan serangan telapak tangan adalah gerakan mematikan. Setiap serangan ditujukan pada titik-titik vital lelaki tua itu. Dalam waktu singkat, mereka berdua telah bertukar beberapa ratus pukulan. Doki melesat ke segala arah dan badai energi melanda area itu satu demi satu. Pertarungan antara mereka berdua juga menjadi semakin intens. Saat ia bertabrakan dengan Xiaoyan berkali-kali, lelaki tua berjubah hitam itu tidak dapat menahan perasaan serius di hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tempur Xiaoyan akan menjadi menakutkan seperti ini. Meskipun ia hanya seorang setengah kaisar beladiri bintang 5, kekuatan yang benar-benar dilepaskannya sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan ia sendiri akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, dalam setiap benturan mereka, api surgawi Xiaoyan akan selalu membuatnya merasa sangat kesal. Begitu dia bersentuhan dengannya, kekuatannya akan sangat dilemahkan oleh api surgawi. Jadi setiap kali dia menyerang, dia harus menghabiskan banyak doki. Terlebih lagi, efek dokinya tidak berarti.
Selain itu, kekuatan fisik Xiaoyan juga menyebabkan lelaki tua berjubah hitam ini merasa sangat terkejut. Setiap kali dia bertabrakan dengan Xiaoyan, kekuatan menakutkan yang dimilikinya akan menyebabkan lengan lelaki tua itu, yang bertabrakan dengan lengan Xiaoyan, langsung mati rasa. Hal ini tanpa disadari memengaruhi kekuatannya. Lelaki tua berjubah hitam itu mengakui bahwa dia hanya pernah melihat kekuatan fisik Xiaoyan yang menakutkan dari binatang ajaib yang kuat sepanjang hidupnya. Tidak pernah dia bayangkan bahwa manusia benar-benar akan memiliki kekuatan fisik yang menakutkan yang sebanding dengan binatang ajaib. Bahkan, lelaki tua itu bahkan menduga bahwa pemuda berjubah hitam di hadapannya benar-benar manusia. Ledakan. Setelah tabrakan hebat lainnya, Xiaoyan dan lelaki tua berjubah hitam itu masing-masing mundur 100 kaki. Keduanya saling memandang dari jauh. Wajah Xiaoyan tenang, dan masih ada senyum di sudut mulutnya. Namun, napasnya tampak sedikit tergesa-gesa. Di sisi lain, wajah keriput lelaki tua berjubah hitam itu memiliki ekspresi yang sangat serius. Tangan kirinya, yang sebelumnya telah beradu keras dengan Xiaoyan, gemetar tak terkendali. Seluruh lengan kirinya tidak lagi berada di bawah kendali lelaki tua itu. Doki dalam tubuh lelaki tua itu beredar dengan cepat. Dengan cepat menghilangkan mati rasa di lengan kirinya. Baru kemudian lelaki tua itu menoleh untuk melihat ke belakangnya. Pada saat ini, lelaki berjubah sulaman itu juga menatap Xiaoyan di udara dengan wajah tidak percaya. Sepasang matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan muda, cepatlah dan tinggalkan tempat ini. Aku akan menahannya. Begitu kau pergi, aku akan menemukanmu. Setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, dia menyadari bahwa lelaki berjubah sulaman itu sebenarnya tidak tergerak. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Wajah lelaki tua itu tenggelam. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa di hatinya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan badai bersiul. Orang tua itu menghadap pria berjubah bordir dan berteriak dengan tegas. Sunci! Dengan teriakan tegas ini, Sunci seperti burung yang terkejut oleh dentingan busur panah. Pertama kali tatapannya melihat pria tua berjubah hitam itu. Ketakutan di matanya menjadi lebih pekat. Hanya ketika dia benar-benar sadar, dia menghela napas lega dalam hatinya. Pergi, tinggalkan tempat ini. Anak ini bukan orang biasa. Kita tidak bisa menyerang dengan paksa hari ini. Tinggalkan tempat ini dan kita akan membuat keputusan setelah kita kembali. Melihat Sunci benar-benar lemah, lelaki tua berjubah hitam itu berharap bisa menampar hatinya. Namun, karena situasi saat ini, dia hanya bisa berteriak marah padanya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi wajah Sunci pertama kali terkejut. Segera setelah itu, dia pulih dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Sosoknya berbalik dan dengan cepat melarikan diri dari pegunungan Silin. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat dua orang di depannya. Hanya ketika Sunci berbalik dan melarikan diri, dia tertawa pelan. Dia dengan lembut memutar lehernya dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia berkata kepada lelaki tua itu sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tidak perlu khawatir tentang dia. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang bisa berpikir untuk pergi." Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapi Kaisar setengah bintang 9. Tentu saja, dia tidak mau memberitahu keempat sekte besar tentang keberadaannya. Oleh karena itu, untuk melindungi dirinya sendiri, Xiaoyan ditadirkan untuk memulai pembantaian hari ini. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan tawa sinis. Jejak penghinaan muncul dalam tatapannya saat menatap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan mampu mengandalkan kekuatan bertarungnya yang dahsyat untuk melawan setengah kaisar beladiri bintang 9 hingga imbang dengannya, setengah kaisar beladiri bintang 9. Ia yakin bahwa ini sudah menjadi batas Xiaoyan. Bagaimanapun, ia hanyalah setengah kaisar beladiri bintang 5. Mustahil baginya untuk mengalahkan setengah kaisar beladiri bintang 9. Apalagi membunuhnya. Xiaoyan, orang tua ini mengakui bahwa kekuatan bertarungmu memang sangat kuat. Namun, apakah menurutmu mungkin bagimu untuk mengalahkan orang tua ini hanya denganmu? Orang tua berjubah hitam itu mencibir saat mata tuanya yang menyeramkan menatap Xiaoyan. Haha, jika aku tidak memiliki keyakinan mutlak, aku tidak akan mengatakan kata-kata itu. Xiaoyan tersenyum tipis. Tatapannya acuh tak acuh saat ia menatap orang tua berjubah hitam itu. Makna dalam kata-katanya menyebabkan yang terakhir segera merasakan hawa dingin di hatinya. Xiaoyan di hadapannya tampaknya benar-benar memiliki kemampuan semacam itu. Namun, segera setelah itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajah orang tua itu. Tatapan matanya ke arah Xiaoyan juga menjadi kejam.
Jika benar-benar sampai pada tahap itu, dia akan membuat Xiaoyan membayar harganya apapun yang terjadi. Bocah, jika kau punya kemampuan, datanglah dan cobalah. Orang tua itu berbicara kepada Xiaoyan dengan nada sinis. Pada saat yang sama, doki di dalam tubuhnya mulai beredar cepat ke seluruh tubuhnya. Tangannya yang keriput tiba-tiba mengepal erat dan tombak panjang langsung muncul di tangannya. Menghadapi ini, Xiaoyan menghela napas panjang lega. Doki yang telah dilepaskannya dari tubuhnya benar-benar tersedot kembali ke dalam tubuhnya. Auranya juga cepat ditarik. Matanya perlahan tertutup saat dia berdiri di tempatnya. Seolah-olah dia sedang menunggu lelaki tua itu datang dan membunuhnya. Sikap ini sebenarnya benar-benar berbeda dari ketika dia berada dalam pertempuran besar sebelumnya. Melihat pemandangan aneh ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Kecurigaan muncul di hatinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus bergerak atau tidak. Baru setelah 10 napas lelaki tua itu melihat bahwa Xiaoyan masih tidak bergerak. Sebuah pikiran yang tidak biasa akhirnya muncul di hatinya. Lelaki tua itu berteriak meledak-ledak di dalam hatinya. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong. Tubuhnya melesat dan berubah menjadi sambaran petir. Dengan momentum yang menggelegar, dia dengan ganas menyerang Xiaoyan. Dalam sekejap mata, tubuh lelaki tua itu telah muncul di depan Xiaoyan. Tombak panjang hitam gelap di tangannya bergetar hebat dan ujung tombak itu menusuk ke arah titik di antara kedua alis Xiaoyan. Namun, pada saat berikutnya, ketika ujung tombak yang tajam itu kurang dari 1 inci dari kepala Xiaoyan, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, api putih pekat tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan membuat lelaki tua berjubah hitam itu terbang dengan satu pukulan. Bab ke-447, api putih pekat berubah menjadi badai api, dengan tubuh Xiaoyan sebagai pusatnya. Badai api mulai menyebar dengan cepat ke segala arah di langit. Kekuatan badai api yang menakutkan menghantam tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Tombak di tangan lelaki tua itu hancur berkeping-keping. Pada saat badai api tiba, dada lelaki tua itu secara paksa diratakan dan dilubangi. Samar-samar, orang bisa mendengar suara teredam dari tubuhnya. Pada saat yang sama, wajah jahat lelaki tua itu langsung berubah pucat pasi. Tidak ada jejak darah di wajahnya sama sekali. Ekspresi di wajahnya tampak seperti kesakitan yang luar biasa. Tidak dapat menahan diri, dia memuntahkan darah merah tua dari mulutnya. Darah itu mengandung sejumlah besar pecahan. Itu adalah pecahan organ dalamnya yang telah hancur. Bang! Setelah bang, tubuh lelaki tua itu segera terlempar seperti bola sepak. Dia terlempar ke belakang. Pada akhirnya, dia dengan kejam menghantam hutan gunung di bawahnya, menciptakan kawah besar di tanah di bawahnya. Adapun aura lelaki tua itu, auranya dengan cepat melemah. Dalam sekejap mata, Kaisar Beladiri setengah bintang 9 yang tadinya sangat agresif telah menjadi orang yang terluka parah. Pada saat ini, hati lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya dengan seutas aura, dia telah terluka parah. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Xiaoyan saat ini. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami bagaimana Xiaoyan, yang jelas-jelas hanya seorang setengah Kaisar Beladiri bintang 5, mampu meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan seorang setengah Kaisar Beladiri bintang 9. Mengapa demikian? Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh api putih pekat di langit. Matanya yang awalnya hitam pekat telah berubah menjadi putih bersih saat ini. Rambut hitamnya juga telah berubah menjadi warna putih pekat dalam sekejap mata. Aura di tubuhnya begitu menakutkan sehingga menyebabkan orang kesulitan membayangkannya. Singkatnya, Xiaoyan saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Xiaoyan dari sebelumnya. Xiaoyan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan muncul di langit di atas lelaki tua itu. Lelaki tua di dasar kawah besar itu menatap Xiaoyan di langit dengan luka-lukanya yang berat. Dia merasakan ketakutan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Swoosh! Detik berikutnya, suara angin kencang terdengar dan tubuh Xiaoyan sudah muncul di depan lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan lelaki tua itu. Mata putih pekat Xiaoyan tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Seketika, itu berubah menjadi cahaya gembira yang melintas di matanya. Melihat kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba, wajah pucat lelaki tua itu menjadi semakin tidak bernyawa. Ketakutan di hatinya benar-benar tak terlukiskan. Kau adalah... Lelaki tua itu meraung marah di dalam hatinya. Tetapi tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Meskipun dia ingin, dia tidak dapat menyuarakan pertanyaan terakhir di dalam hatinya. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis. Pada saat ini,
Ekspresi di wajahnya tidak berbeda dari sebelumnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak seorang pun dari kalian dapat pergi hari ini. Lelaki tua itu merasa seolah-olah dia berada di ruang bawah tanah yang dingin ketika dia mendengar kata-kata tenang dari mulut Xiaoyan. Kengerian di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Xiaoyan merasakan kekuatan yang luas dan tak berujung di dalam tubuhnya saat dia berdiri di depan lelaki tua itu. Kerinduan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia adalah seorang ahli sejati. Mengingat kekuatannya saat ini, dia masih terlalu lemah. Itu benar, pada saat ini, kekuatan yang dikendalikan Xiaoyan berasal dari tubuh Guyu. Senyum dingin tanpa sadar muncul di hati Xiaoyan saat melihat ekspresi ngeri di wajah lelaki tua itu. Lelaki tua ini seperti tuannya. Mereka menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Orang seperti itu pada akhirnya tidak akan memiliki akhir yang baik. Hari ini, Xiaoyan telah membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah berbuat baik kepada orang-orang. Xiaoyan mengangkat tangannya dan hendak menyerang. Namun, ekspresi wajah Xiaoyan tanpa sadar berubah sesaat kemudian. Dia melihat tubuh lelaki tua itu membengkak dengan cepat. Aura di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi luar biasa liar dan ganas. Apakah orang ini berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri? Mata Xiaoyan mengeras. Dia tidak menyangka orang ini begitu tegas. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menjadikan Xiaoyan kambing hitam. Sayangnya, Xiaoyan tidak akan membiarkannya terus seperti ini. Xiaoyan tertawa dingin. Dia tiba-tiba menekan jarinya ke depan dan menekannya ke alis lelaki tua itu. Pada saat yang sama, api putih pekat mengikuti jari Xiaoyan dan dengan cepat memasuki tubuh lelaki tua itu. Di bawah kekuatan api surgawi yang liar dan ganas, Dohki yang liar dan ganas secara alami tidak dapat menghalanginya. Dalam beberapa tarikan napas, Dohki di dalam tubuh lelaki tua itu benar-benar terbakar oleh api pembeku tulang. Tak lama kemudian, tubuh lelaki tua itu, setelah raungan menyakitkan yang mengandung keengganan, tubuh lelaki tua itu benar-benar terbakar menjadi ketiadaan oleh api surgawi. Pada saat ini, seorang kaisar berbintang 9 telah mati di tangan Xiaoyan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menarik pandangannya. Dengan sebuah pikiran, dia sekali lagi melayang ke langit. Tatapannya melihat ke arah Sun Qi, telah melarikan diri saat sudut mulutnya memperlihatkan senyum tipis. Ketika keberuntunganku datang, itu benar-benar tak terhentikan. Langkah kepunahan langit. Biarkan aku mencoba dan melihat seperti apa sebenarnya rasanya mencapai tahap gempa angin tingkat lanjut. Beberapa saat yang lalu, Xiaoyan secara tidak sengaja membiarkan langkah-langkah kepunahan langit yang telah dia latih dengan susah payah selama beberapa bulan untuk mencapai tahap gempa angin tingkat lanjut. Pada saat yang sama, kecepatan Xiaoyan juga tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Sambil tersenyum dalam hatinya, telapak tangan putih Xiaoyan perlahan-lahan melintasi ruang kosong di depannya. Saat dia merasakan angin yang mengalir dari ujung jarinya, mata Xiaoyan menyipit. Tak lama kemudian, dengan sebuah pikiran, tubuh Xiaoyan sudah muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Ketika dia menoleh untuk melihat, Xiaoyan masih bisa melihat bayangan samar di tempat dia berdiri sebelumnya. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia telah meminjam kekuatan Guyu, Xiaoyan yakin bahwa dengan kecepatan dan kekuatannya saat ini, dia tidak akan kalah dari kecepatan Tian Ying jika dia harus menghadapinya lagi. Xiaoyan mampu melintasi jarak yang begitu jauh hanya dengan sekejap mata. Setelah menoleh, Xiaoyan bersiap untuk bergerak dan mengejar Sun Qi. Begitu Sun Qi kabur, Xiaoyan harus bersiap menghadapi 4 sekte besar. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihatnya. Namun, saat hendak bergerak, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Ia tampaknya lupa bahwa masih ada orang yang telah memberinya masalah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritualnya menyembah dengan cepat. Pada saat yang sama, di reruntuhan di bawah, yang dipenuhi bekas luka dari pertempuran besar, tubuh halus yang tampak sangat lemah karena luka-lukanya diangkat dari batu oleh kekuatan spiritual Xiaoyan yang tak terlihat. Ia perlahan melayang di depan Xiaoyan, melihat tubuh halus di depannya. Xiaoyan tanpa sadar teringat perasaan lembut saat ia mendorong wanita muda itu dengan kedua tangannya sebelumnya. Ini karena wanita muda itu jatuh di depan Xiaoyan. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan di mana tangannya mendarat. Seketika, wajah tua Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi merah, sepenuhnya seolah-olah ia sedang demam. Ia buru-buru batuk 2 kali, baru kemudian dia ingat bahwa dia belum menghabisi Sun Qi. Jika dia melarikan diri, akan ada masalah besar. Ekspresi Xiaoyan akhirnya pulih ketika dia memikirkan hal ini. Dengan jentikan jarinya, baut petir hitam langsung melesat keluar, dan dengan cepat mengejar ke arah Sun Qi melarikan diri. Bersambung ke bab selanjutnya.